Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok FRI 03. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode analytical hierarchy process dengan objek kajiannya clothing line. Makalah ini disusun oleh saya sendiri, Lutfi Fadlasani, Renaldi Dwi Baskoro, serta Raka Dirgantara. Selanjutnya, masuk ke latar belakang. Latar belakang dari penentuan makalah ini adalah menentukan jenis pakaian mana yang lebih condong diminati oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-harinya, yang mana nanti akan dijadikan produksi oleh perusahaan yang akan kami jadikan objek. Lalu untuk profil objek kajiannya, kali ini kita menjadikan untitled cloth menjadi objek kajian. Untitled cloth adalah suatu clothing line yang berdiri pada Juni tahun 2016 lalu. Lalu kita akan membantu untitled cloth untuk mengambil keputusan untuk memilih jenis pakaian mana yang akan diproduksi menggunakan metode AHP. Untuk rumusan masalahnya, seperti yang tadi telah saya sampaikan, jenis pakaian mana yang akan lebih banyak diminati oleh konsumen. Tujuan penelitiannya untuk membantu Untitled Cloth menentukan jenis pakaian mana yang akan diproduksi dengan menggunakan metode AHP. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Renaldi Dwi Baskoro. Ya, terima kasih kepada rekan saya Lutfi Fadlasani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya itu tujuan penelitian. Ya, di tujuan penelitian ini tujuannya untuk menentukan jenis pakaian yang akan diproduksi oleh Untitled Cloth dengan menggunakan metode AHP. Yang sebagaimana sudah dijelaskan oleh teman dan rekan kami. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah yang ada itu tujuannya untuk memudahkan kita mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Maka penulis menetapkan batasan-batasan seperti jenis pakaian yang akan menjadi pertimbangan. Dalam kasus ini, jenis pakaian yang ada adalah kaos, kemeja, dan jaket. Dengan 5 kriteria yang harus dianalisa yaitu harga, kualitas bahan, desain, kebutuhan, dan tren. Lalu selanjutnya adalah pengertian AHP. AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan dengan multiple kriteria. Salah satu keandalan AHP adalah dapat melakukan analisis secara simultan dan terintegrasi antara parameter-parameter yang kualitatif atau bahkan kuantitatif. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Sistem pendukung keputusan dibangun menggunakan metode AHP. Prosedur dalam menggunakan metode AHP tersebut itu sendiri terdiri dari beberapa tahap. Pertama yaitu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penyusunan hierarki yaitu dengan menentukan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. Kemudian dilanjutkan oleh kriteria-kriteria yang harus diperhatikan. Di level paling bawah itu terdapat alternatif-alternatif yang ada untuk kriteria tersebut. Langkah kedua itu menentukan prioritas elemen. Ya, selanjutnya adalah prosedur pengumpulan data. Data yang sudah dibagikan dan diisi oleh 3 responden ahli nanti akan kita dikumpulkan untuk menjadi bahan penelitian. Penentuan kebutuhan data. Data yang dibutuhkan untuk menunjang studi kasus ini adalah kuesioner yang telah kami buat dengan 3 jenis pakaian yang sudah dijelaskan seperti tadi yaitu baju, kemeja, dan jaket. Serta terdapat 5 kriteria yaitu harga, kualitas bahan, desain, kebutuhan individu, dan tren. Nantinya akan kami pilih melalui 3 responden yang memahami semua alternatif yang ada atau bisa disebut juga sebagai ahli di bidangnya. Selanjutnya adalah prosedur. Selanjutnya adalah pengolahan data. Dalam pengolahan data ini kita pertama harus membuat pohon hierarki. Ya, bisa kita lihat di paling atas itu ada tulisan kriteria dan di bawahnya adalah kriteria itu sendiri. Dan level paling bawah itu adalah kaos, kemeja, dan jaket. Ya, sampai sini saja. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Raka. Dipersilakan.
Ya, baik. Terima kasih kepada rekan saya Reynaldi Baskoro. Selanjutnya, eh, materi terakhir akan saya sendiri yang menjelaskan, yaitu mengenai menghitung prioritas elemen. Yang pertama, yaitu langkahnya membuat matriks perbandingan berpasangan. Yang kedua, melakukan perhitungan prioritas kriteria. Yang ketiga, melakukan perhitungan konsistensi kriteria. Yang keempat, melakukan perhitungan matriks perbandingan berpasangan, prioritas, dan konsistensi pada setiap alternatif kriteria. Yang dimana antara lain yaitu kriteria harga, kriteria kualitas bahan, kriteria desain, kriteria kebutuhan, dan kriteria tren. Yang kelima, menghitung priority matriks keseluruhan. Selanjutnya, kita telah mendapatkan hasil dari perhitungan data. Dapat diketahui priority vector yang terdiri atas kaos, kemeja, dan jaket, dan terdapat juga data dari kriteria weight, dan yang paling kanan itu merupakan hasil dari priority matrix. Kemudian dari hasil perhitungan ini kita dapat mendapatkan data di priority matrix pada kaos sebesar 0,333, kemudian yang kemeja 0,334, yang ketiga jaket yaitu 0,332. Kesimpulannya, dari keseluruhan materi kami ini, kesimpulannya dapat diambil yaitu dari ketiga alternatif berdasarkan perhitungan di atas, kami memutuskan untuk memproduksi kemeja berdasarkan semua kriteria yang ada. Baik, demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.